Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman bagaimana cara memformat penulisan atau sistematika penulisan skripsi, penggunaan Mendeley, dan bagaimana cara mengutip serta membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, di sini saya sudah mempunyai file dokumen yang akan diedit atau diformat. Langkah yang pertama adalah dengan memblok tulisannya, judulnya, lalu kita klik heading 1. Di sini kita bisa modifikasi. Kita bisa atur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, dan kita bisa atur warnanya, dan juga ada beberapa format lain yang mungkin bisa diatur. Setelah itu kita klik OK. Dan judul tadi sudah terformat sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Hal yang sama juga kita lakukan pada judul-judul lain di dalam file teman-teman, seperti halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, dan semua judul-judul yang ada di file teman-teman sesuai pedoman sistematika penulisan skripsi di kampus masing-masing. Nah, biasanya di dalam bab itu terdapat subbab-subbab kan? Nah, itu kita bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan pada judul tadi, yaitu dengan memblok tulisan subbab-subbabnya. Lalu setelah itu kita klik heading 2, kali ini kita menggunakan heading 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa modifikasi lagi. Kenapa? Agar kita ketika mengaplikasikannya kepada subbab-subbab yang lain, secara otomatis pengaturannya akan sama. Nah, jika di dalam subbab terdapat sub-subnya lagi, kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan memblok sub-subbab tadi, lalu kita pilih ke heading 3, kali ini kita pilih heading 3, dan disitu kita juga bisa memodifikasinya, agar ketika kita mengaplikasikannya pada sub-subbab yang lain, akan secara otomatis pengaturannya sama. Semua langkah ini dilakukan pada semua judul, subbab, dan sub-subbab yang ada di file teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian daftar isi. Bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Hal yang kita lakukan adalah dengan mengklik tab Reference, lalu kita klik bagian Table of Content, lalu kita pilih yang Automatic Table. Setelah itu, daftar isi akan keluar secara otomatis. Kita bisa menyesuaikannya dengan pedoman yang ada. Nah, dapat kita lihat sekarang daftar isinya sudah ada secara otomatis, tanpa perlu kita mengetik secara manual satu persatu. Di sini, kita juga bisa melihat daftar isi yang sudah kita format dengan mengklik tab View, lalu kita checklist Navigation Pane. Lalu akan keluar daftar isi yang tadi sudah kita format, dan jika kita mengklik salah satunya, maka akan keluar menuju sesuai yang kita klik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita tanpa perlu scroll-scroll lagi. Sekarang, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat caption pada gambar secara otomatis. Yang pertama, kita klik kanan pada gambar yang ada, lalu kita pilih Insert Caption. Setelah itu, kita bisa atur sesuai yang kita inginkan dengan cara mengklik New Label. Lalu kita ketik gambar 1 titik karena ini pada bab 1, dan bisa kita sesuaikan sesuai tempat di mana gambar berada. Lalu klik OK dan otomatis akan keluar captionnya seperti ini. Di sini kita bisa ketik caption yang sesuai dengan gambar seperti yang teman-teman lihat. Dan kita juga bisa mengatur captionnya. Selanjutnya, kita akan membuat caption pada tabel secara otomatis. Caranya sama seperti membuat caption pada gambar, yaitu dengan mengklik tabel, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita pilih Insert Caption. Kita bisa mengaturnya dengan cara menambahkan label yang baru.
Kita juga bisa mengubah posisi caption dengan mengklik position dan pilih above selected item. Setelah itu kita klik OK dan otomatis akan keluar seperti ini. Dan seperti tadi, kita bisa ketikkan caption yang sesuai dengan tampil yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Langkahnya sama, yaitu yang pertama adalah kita mengklik tab reference. Setelah itu kita klik insert table of figure, lalu kita pilih caption label. Karena di sini tentang gambar, jadi yang dipilih adalah yang gambar 1 titik. Lalu kita klik OK dan secara otomatis akan keluar daftar gambarnya. Begitu juga caranya dengan membuat daftar tabel. Yang berbeda adalah pada opsi caption labelnya. Salah satu hal yang dapat memudahkan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah adalah dengan penggunaan Mendeley. Saya akan membahas tentang Mendeley, dimulai dari mencari aplikasinya sampai ke penggunaannya. Pertama, kita cari dengan kata kunci Mendeley, lalu kita klik ke laman mendeley.com. Kita bisa langsung mengunduh aplikasinya. Selagi menunggu unduhan selesai, kita bisa membuat akun secara gratis. Tinggal kita ikuti langkah-langkahnya, nggak susah kok. Karena saya sudah terlebih dahulu menginstal aplikasinya di sini, jadi kita bisa langsung membuka saja aplikasinya. Jangan lupa untuk menginstal Mendeley ke Microsoft Word plugin. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya seperti ini. Kita bisa membuat folder agar file yang diunggah nanti tidak tercecer. Di sini saya sudah membuat foldernya. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuka File Explorer, tempat kita menyimpan artikel yang sudah diunduh sebelumnya, lalu kita pindahkan dengan mendrag secara langsung seperti ini. Nah, secara otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita bisa melihat informasi dari artikel yang kita unggah tadi, apakah data-datanya sudah lengkap atau belum. Jika ada yang belum, bisa kita tambahkan secara manual. Nah, di sini saya sedang mengecek kelengkapan data-data di artikel yang saya unggah tadi. Saya juga mengunggah beberapa artikel lagi guna keperluan tugas. Juga tidak lupa mengecek satu persatu artikel, apakah datanya sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, maka bisa kita edit secara manual ya. Setelah tadi kita membahas penggunaan Mendeley, sekarang saya akan membahas tentang pengaplikasian Mendeley dalam karya ilmiah. Mendeley dapat digunakan ketika mengutip suatu artikel dan ketika membuat daftar pustaka. Yang pertama, saya akan memberitahu bagaimana cara mengutip menggunakan Mendeley. Di sini, saya sudah menyiapkan beberapa kalimat sebagai contoh. Yang pertama adalah setelah kalimat yang kita kutip dari sebuah artikel, kita langsung menuju ke tab reference dan kita pilih insert citation di bagian Mendeley di Microsoft Word kita. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung mencari artikel yang sesuai dengan kutipan tadi dengan mengetik kata kunci atau judul atau penulis dari artikel tersebut. Kita bisa juga langsung pergi ke Mendeley-nya. Di sini saya menggunakan kata kunci. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik saja langsung, lalu klik OK, dan otomatis akan keluar citasinya seperti ini. Begitupun caranya jika kita mengutip dari banyak sumber. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, lalu kita ketik kata kuncinya dan pilih artikel yang sesuai. Di sini saya mencontohkan dari 2 sumber ya. Kita klik saja,
lalu klik OK, dan secara otomatis akan muncul citasinya seperti ini. Selanjutnya adalah membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Sebelumnya kita sudah melakukan citasi pada kalimat di atas. Nah, di sini kita bisa langsung ke tab Reference, lalu klik Insert Bibliography. Jangan lupa untuk mengatur style daftar pustakanya. Biasanya style yang digunakan adalah APA. Lalu secara otomatis akan muncul semua sumber yang kita gunakan tadi pada citasi. Di sini kita juga bisa mengaturnya sesuai format yang kita gunakan. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalian juga bisa share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.